nikmatilah hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, kami rindu hanya dekat Allah saja, maka hati kami tenang. Sebab Engkaulah batu karang kami, Engkaulah sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti dan dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam jam doa kita. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang hari, Bapak Ibu. Apa yang kita percayai tentang hari? Mungkin dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Jawa biasanya itu punya budaya tersendiri, Bapak Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jawa seringkali mempertimbangkan baik buruknya suatu hari sebelum melakukan kegiatan penting. Betul ya? Ada beberapa orang, kelompok, kadang kalau mau acara pernikahan, acara apapun itu, pasti melihat hari ini harinya baik atau tidak, buruk atau tidak, ini harinya cocok atau tidak, sesuai dengan tradisi atau tidak. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu tentang hari sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Apakah kita masih mempercayai adanya hari buruk dan hari baik dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, Bapak Ibu? Kita akan melihat beberapa hal, bahwa hari yang Allah ciptakan sesungguhnya adalah baik apa adanya. Yang membuatnya menjadi tidak baik adalah manusia itu sendiri, Bapak Ibu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia terjerat di dalam dosa, membuat segala sesuatunya sudah tidak menjadi baik. Bukan hanya masalah hari, tetapi masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah pengharapan. Manusia ketika sudah terjerat di dalam dosa, manusia sudah kehilangan apa yang namanya baik dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu, kita sesungguhnya adalah manusia yang baru, yang harus hidup bertumbuh di dalam hari-hari yang penuh dengan kebijaksanaan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 12. Coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini yang menjadi doa pemazmur dalam kehidupannya, Bapak Ibu, untuk melihat hari-hari yang di mana hari-hari itu dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan pergumulan, tetapi pemazmur berdoa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita pun harus demikian, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, memandang hari harus dari hidup yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Kita tidak bisa melihat hari-hari yang ada di dalam dunia ini dengan kacamata dunia, dengan kacamata budaya yang ada di sekitar kita. Mengapa demikian?
Kalau kita menggunakan kacamata budaya yang ada di sekitar kita, kita akan terjebak dalam satu pemahaman-pemahaman sinkritisme, pemahaman-pemahaman yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat hari-hari sebagai ciptaan Tuhan, sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus, maka melihat hari itu adalah hari yang penuh dengan pengharapan. Semua hari ada di dalam kekuasaan Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan melihat hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama, yang harus kita percayai tentang hari. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, percayalah bahwa Allah menjadikan waktu yang baik dalam dunia yang jahat. Kita baca dalam Mazmur 118 ayat 24. Kita baca 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Perhatikan baik-baik, pemazmur menuliskan hal ini, Bapak Ibu. Ini bagian dari nubuatan mengenai Sang Mesias yang akan hadir dalam dunia yang sengsara ini. Ia akan direndahkan dan akan ditinggikan. Waktu yang baik dalam dunia yang jahat ini adalah waktu di mana Yesus hadir dalam dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai orang yang berdosa ini. Inilah mengapa di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jadi permulaan Injil Yesus Kristus adalah sebuah karya yang harus mendatangkan ucapan syukur dalam kehidupan kita, bahwa dengan hadirnya Yesus dalam dunia ini, Bapak Ibu, kita memiliki pengharapan di hari-hari hidup kita, Bapak Ibu. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang memiliki hari yang penuh dengan pengharapan. Mengapa demikian? Karena hari yang dijadikan Tuhan akan mendatangkan sorak-sorai, akan mendatangkan sukacita. Jadi dalam kehidupan orang percaya tidak ada lagi yang namanya hari buruk, Bapak Ibu. Kita tidak tergantung pada sesuatu budaya-budaya tertentu yang menganggap bahwa ada hari-hari yang jahat. Tetapi semua yang Tuhan ciptakan adalah baik dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita bersorak-sorai, yang akan membuat kita bersukacita di dalamnya, Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai orang yang telah ditebus dalam Kristus, tentunya kita memiliki hari yang penuh dengan pengharapan. Amin. Waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah waktu yang terbaik. Melalui hadirnya Yesus dan pengorbanannya dalam hidup kita, Bapak Ibu, manusia yang berdosa seperti kita memiliki pengharapan. Di dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan bersama Allah yang disebut dengan Immanuel. Inilah mengapa kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan jadikan dalam hidup kita adalah baik apa adanya. Katakan kanan kirinya, hari-hari itu adalah baik. Tidak ada hari yang jahat. Yang jahat itu kita, Bapak Ibu, betul ya? Yang jahat itu kadang kita. Kita yang dipenuhi dengan dosa, kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu, kita yang dipenuhi dengan keserakahan. Apa yang Tuhan jadikan adalah baik. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hari baik dalam kehidupan manusia yang perlu kita garis bawahi adalah ketika Kristus sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang, sudahkah Kristus sungguh-sungguh tinggal dalam hidup kita? Kita menjadikan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadikan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita akan hidup dalam pengharapan yang penuh dengan sukacita. Kita akan hidup dalam pengharapan yang penuh dengan sorak-sorai. Mengapa demikian? Karena kita bersama Allah yang disebut dengan Immanuel. Maka dari itu ketika kita menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu, jalanilah dengan penuh kepercayaan. Jangan takut dengan hal-hal yang disebut dengan tradisi-tradisi yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tetapi takutlah kepada Tuhan, itu lebih baik. Itu akan membawa kita kepada pengharapan yang pasti. Poin yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita percaya tentang hari? Bahwa Allah berdaulat atas hari-hari yang kita lalui.
Mazmur 37 ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mazmur 37 ayat 18. Jadi Mazmur 37 ini sedang membandingkan antara orang fasik dan orang saleh, Bapak Ibu. Orang fasik mereka hidup dalam kebahagiaan yang semu, sedangkan orang saleh adalah orang yang diketahui Allah dan mereka adalah milik pusaka Allah. Orang-orang fasik sepertinya bertumbuh tetapi akan lisut dan layu, Bapak Ibu. Terkadang hidup kita dipenuhi dengan keraguan-raguan ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, melihat keberhasilan orang-orang fasik sehingga kita bertanya, mengapa orang fasik lebih bahagia hidupnya daripada saya yang hidup takut akan Tuhan. Itu yang terkadang membuat kita tidak memiliki rasa yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika iri hati, ketika hidup kita marah terhadap keberhasilan orang lain, itu memenuhi hidup kita, Bapak Ibu. Bahaya sekali. Kita tidak akan menikmati hari-hari kita. Kalau hari-hari kita hanya dipenuhi dengan rasa iri, dipenuhi dengan rasa marah, dipenuhi dengan rasa keangkuhan, bagaimana mungkin kita dapat menikmati hari yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Maka dari itu kita perlu melihat segala sesuatu dengan kasih Allah. Kita perlu melihat segala sesuatu dan percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk dalam hari-hari yang kita lalui, Bapak Ibu. Kita harus buang sikap kefasikan hidup kita dan masuk dalam kehidupan yang saleh. Kehidupan yang saleh berarti kehidupan yang kuat, kehidupan yang tegak berdiri, tidak bercela, sungguh-sungguh sepenuhnya untuk Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita rusak damai sejahtera kita karena kita menggunakan kacamata dunia, melihat orang lain dengan rasa iri hati, melihat orang lain dengan rasa marah karena orang-orang lain berhasil, kita kok tidak berhasil. Itu yang membuat kita sulit bahagia. Mari pada saat hari ini kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk dalam hari hidup kita, Bapak Ibu. Hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Hidup kita itu sudah dipegang oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sudah dipegang oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Poin yang terakhir, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya bahwa Allah hadir dalam setiap hari kita. Mazmur 68 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mengetahui, maaf, saya salah baca. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Perhatikan di sini, hari demi hari Ia menanggung kita. Dalam Mazmur ini, umat Tuhan diajak memuji Tuhan yang layak diagungkan di seluruh bumi. Mengapa? Karena Allah menanggung kehidupan orang-orang yang percaya. Dia sebagai panglima perang dalam kehidupan orang-orang percaya, Bapak Ibu. Jadi gambaran pemazmur ini memberikan satu penjelasan bahwa Allah menanggung hidup kita seperti panglima perang yang berperang di depan kita, Bapak Ibu. Kita punya panglima perang yang sudah berjalan bersama-sama dengan kita. Maka dari itu ketika kita menjalani kehidupan ini, jangan pernah takut dan khawatir tentang apapun juga. Kita berjalan bersama-sama dengan panglima perang yang telah mengalahkan kutuk dosa, yang telah mengalahkan segala hukuman maut, yang telah menang, yang telah bangkit dalam hidup kita. Inilah mengapa kita sebagai orang percaya harus lebih mempercayai penyertaan Tuhan daripada adat istiadat yang ada di sekeliling kita. Kita harus lebih mempercayai bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah menyertai setiap kehidupan kita, Bapak. Inilah yang menjadi penghiburan orang-orang percaya. Umat Tuhan di tengah himpitan musuh hari demi hari, Allah menanggung hidup kita. Allah berperang bagi kita. Allah memberikan keselamatan bagi kita. Allah hadir dalam hidup umatnya. Ia menjadi sumber keselamatan dan penghiburan umatnya. Di tengah perjuangan iman kita, Bapak Ibu,
Tuhan sendirilah yang menjadi panglima perang dalam hidup kita. Dia senantiasa menyelamatkan kita. Dialah yang mengaruniakan kemenangan, kekuatan kepada kita. Kalau dunia menawarkan banyak hal tentang pengharapan-pengharapan palsu, tetapi Kristus sudah memberikan pengharapan yang benar, karena Dia telah bangkit dari kematian. Dia telah bangkit untuk hidup kita. Dia telah memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja yang telah menang atas segala sesuatu di dalam dunia ini. Masihkah kita takut dan khawatir dalam menjalani hidup ini kalau kita punya Allah yang telah menang, Bapak Ibu? Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Mungkin hari ini kita merasa lelah, tidak berdaya, dan ditinggalkan oleh banyak orang karena pergumulan-pergumulan kita. Ingatlah, Sang Panglima Perang kita ada bersama kita. Ia disebut sebagai Immanuel dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu.